Lihat ada yang sedih, kita sedih juga. Ngelihat ada yang berhasil, kita ikut happy gitu. Saya sih berharapnya negara Indonesia, teman-teman yang nonton, yang anak muda gitu ya, yang tadinya 11% nggak tertarik dengan dunia politik, semoga kalian lebih tertarik dan mengambil peran gitu. Tuku jamu nang Bengkulu, tuku bayang warnane biru. Dina iki aku tekan tamu, wonge ayu tapi sayang dituwek. Bahaya iki. Kita hari ini kedatangan seorang anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur juga sih sebenarnya, karena kita juga mau bicara banyak bagaimana peran-peran yang sudah dilakukan, dan kita juga akan mengeksplor berbagai hal yang terkait dengan apa yang ada di Jawa Timur, terutama di daerah dapil dari beliau ini. Dan kita akan perkenalkan kepada dulu semuanya, yaitu Mbak Diah Roro Esti Widya Putri. Tepuk tangan semuanya dong. Nah, kita sekarang ketemu di podcast kita, yaitu Interupsi Rek Sakset Watwet Pokja DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Ya, baik, Mbak. Alhamdulillah. Kabar yang mana ini, Mbak? Kabar banyak macamnya. Oh gitu ya, kabarnya banyak. Mbak Roro ini dengan anggota DPR RI. Betul. Dari Dapil Jatim 10. Jatim 10. Jadi Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah selama ini diberi amanah oleh fraksi Golkar ya. Dapil 7 itu ngurusin apa? Kalau Dapil 10 kebetulan saya dikasih amanahnya di Komisi 7. Di Komisi 7 itu membidangi energi, riset inovasi, dan juga industri. Industri. Iya, jadi ketiga sektor itu. Industri, kemudian energi, riset dan inovasi. Oke, jadi ini urusan kalau Paket komplit lah. minyak tanah, gas, bensin gitu ya. Listrik. Yang lagi rame. Ini katanya orang. Masih. Oh, bensin ya beli, listrik ya bayar. Kok sih rugi ya? Ini siapa yang sebenarnya bermasalah? Tapi sebelum kita menuju ke sana, kita coba eksplor dulu ya. Karena kalau melihat dari kulturnya ini kan, beliau masih muda. Umur berapa sekarang? 30 tahun. Oh, udah lebih sama saya. Oh, gitu ya? Iya, saya baru berapa? Oh, Baru 25 tahun saya. 25 tahun. Biasanya kalau anak muda itu, kalau dari kemarin survei Litbang Kompas mengatakan hanya 11,sekian% yang tertarik pada dunia politik. Tapi kayaknya dengan termasuk yang 11%-nya ini. Bahkan sekarang sudah masuk di dunia politik sebagai wakil rakyat. Kenapa harus nyebur ke politik? Tentunya saya merasa ini sebuah panggilan ya untuk kemudian melayani masyarakat, karena tugasnya sangat amat rumit dan tidak gampang. Jadi saya nggak kaget lagi kalau misalnya ternyata hanya 11% tadi yang disampaikan yang kemudian tertarik di dunia politik. Tapi di samping itu tentu dengan latar belakang saya, kebetulan saya juga ini harus diakui, dan menurut saya privilege ini juga merupakan sesuatu hal yang kemudian membuat saya termotivasi untuk kemudian mengabdikan diri. Yaitu adalah bahwa saya terlahirkan di dalam keluarga yang memang berpolitik lama, Pak. Jadi lama di politik, kebetulan bapak saya juga dulu sebagai anggota DPR RI, jadi banyak sekali yang saya pelajari dari beliau, dan sering sekali dilibatkan di dalam pekerjaan dan kinerja beliau semasa beliau menjabat. Jadi program-program kemasyarakatan, ketika turun ke lapangan, kita juga ikut, kita melihat realita di dapil, ya kan, di daerah. Lalu kemudian apa yang dilakukan dari pusat untuk kemudian memberdayakan masyarakat, kan banyak sekali bentuk kegiatan yang dapat dilakukan. Dan saya merasa terpanggil, jadi jiwa sosial saya yang mungkin dari dulu, dari kecil juga sudah ada, itu semakin terpanggil.
Dan di samping itu ketika berbicara mengenai mungkin latar belakang ya Mas ya, jadi latar belakang dari segi pendidikan, ada beberapa isu yang kemudian membuat saya tertarik untuk berpikir bahwa you know what, saya harus melakukan sesuatu khususnya untuk negara Indonesia. Jadi dulu saya kuliah itu S1 di Manchester. Manchester teman-teman pasti tahu nih bola. Langsung mikir otomatis bola. Nah, dulu saya waktu itu di sana kuliah ngambil bidang ekonomi dan sosiologi. Jadi social science lah ya waktu itu. Lalu ngambil juga namanya postgraduate diploma. Nah, diploma ini sebetulnya kayak S2 tapi tanpa tesis. Itu bidangnya di perubahan sosial. Gitu. Dan selebihnya juga setelah itu saya sempat kerja setahun di Jakarta, balik lagi kuliah di London dengan beasiswa PDP. Dan waktu itu kuliahnya di Imperial College London, ngambil teknik lingkungan Mas. Jadi kadang-kadang orang itu mikir kok beda-beda gitu loh setiap kali kuliah, tapi agak beda gitu kan jurusannya. Tapi sebetulnya ketika kita gabungkan ketiga faktor itu, baik dari segi ekonomi gitu ya, bagaimana negara Indonesia apalagi sekarang juga dengan potensi untuk menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia, bonus demografi, terus Indonesia Emas tahun 2045, bagaimana kita bisa memaksimalkan dan bisa mewujudkannya, lalu kemudian dengan seiringan kita mensejahterakan masyarakat. Kan ilmu sosial kan penting ya Mas, untuk kita kemudian sensitif gitu terhadap permasalahan-permasalahan di daerah, lalu kemudian bagaimana kita memikirkan peran kita untuk kemudian berkontribusi, sensitivitas itu, lalu kemudian pergerakan-pergerakan yang selama ini terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, itu saya amati sejak kuliah dan sekarang bisa kita aplikasikan juga melalui pekerjaan ini. Dan yang terakhir adalah lingkungan, karena menurut saya kita tidak akan pernah mencapai target besar kita secara nasional, tadi Indonesia Emas dan lain-lain, tanpa kita betul-betul melindungi bumi kita. Karena tanpa bumi ya kita nggak bisa ngapain. Nah jadi dari situ tuh akhirnya setelah selesai kuliah, karena merasa aduh kayaknya ada panggilan untuk balik gitu loh Mas. Dan saya juga merasa hutang budi. Jadi hutang budi udah dibiayai negara, masa nggak balik? Kan ibaratnya kayak gitu. Kan kebanyakan ada yang harus dari luar negeri, terus dimandek di situ. Mau balik lagi ke Indonesia. Pasti kan hitungannya adalah rupiah yang didapat lah katanya kan begitu. Saya di luar negeri dihargai segini, tapi di dalam negeri cuma segini. Dan juga pendidikan yang mungkin lebih nyaman. Kenapa tidak terpikir itu? Ya mungkin saya merasa itu tadi gitu, panggilan moral. Saya merasa tanggung jawab. Karena sudah dibiayai negara, ya ilmu yang saya dapat itu harus bermanfaat dengan cara saya. Dan dengan saya balik ke Indonesia, saya merasa dampaknya itu bisa lebih dirasakan masyarakat. Jadi di situ kita mendirikan, saya kebetulan dengan adik saya, dia lulusan Amerika Mas, saya lulusan UK. Tapi kita punya satu misi, membangun Indonesia gitu kan. Nah kita punya institusi namanya The Indonesian Energy Environmental Institute. Jadi institusi bergerak di bidang energi lingkungan. Kita kerjasama dengan pemerintah, dengan SDM, dengan KLHK, program-program pemerintahan kita juga bantu laksanakan. Dan dari situlah saya belajar gitu, ternyata wow, bisa dibayangkan ya, saya bisa melakukan sebuah perubahan di skala kecil. Gimana kalau saya masuk di dalam sistem? Pasti ibaratnya apa yang saya ingin terjadi di lokus yang kecil itu tadi bisa lebih dirasakan di seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Karena kalau pusat kan berarti kita harus memikirkan secara keseluruhan. Tapi sebagai wakil rakyat Jawa Timur, ya kan, kita harus memperhatikan juga gimana masyarakat di Gresik, gimana masyarakat di Lamongan, dan peran pemerintah pusat itu seperti apa untuk kemudian memberdayakan mereka. Dan itu peran kita sebagai wakil rakyat. Jadi merasa terpanggil dan memang senang gitu loh Mas. Ini kalau misalnya 2045 kita dapat bonus demografi dan pemuda-pemudanya itu seperti beliau yang tidak suka lama-lama di rumah, belakraknya di luar negeri, itu pasti kita hebat ya, kita jadi negara hebat 2045. Kalau teman-teman ini belakraknya yang karaokean, ampun, ngopinya kurang, ngopinya saya nggak tuh Pak Tut. Makanya ini teman-teman di Pondok dan Bola ini, saya berharap mereka dipanggil ke universitas mana,
meetingnya dipanggil Gusti Allah doang. Masih panjang waktunya ya. Artinya memang itu passionnya ya untuk di lingkungan ya. Iya. Sekarang tentunya bisa ter apa namanya terpraktekkan dari kenapa harus keluar negeri? Apakah di dalam negeri sendiri tidak cukup untuk kemudian bisa mengeksplor? Dulu itu sama keluarga saya dibilang kalau mau sekolah harus masuk di perguruan tinggi yang ratingnya tuh paling bagus gitu loh, Mas. Dan ini skala dunia ya. Dan saya lihat misalnya Imperial College itu sekarang nomor 8 di dunia atau bahkan 6 kemarin yang paling update. Terus kalau Manchester itu dulu itu top 25 di dunia. Jadi saya itu punya aspirasi tinggi seperti itu karena merasa termotivasi dan sebenarnya juga tertantang gitu untuk bisa membuktikan bahwa bisa. Dan saya menyadari bahwa kita juga mempunyai peran sebagai warga negara Indonesia berdiaspora di luar negeri untuk kemudian menjadi ambasador negara Indonesia dengan cara kita bisa melalui riset kita, bisa melalui mungkin budaya gitu ya. Karena saya suka ini kan dulu tuh sampai ada bahkan musikal, terus acara-acara cultural event seperti itu yang kemudian menjadi daya tarik dunia internasional terhadap budaya Indonesia. Jadi dulu juga sering banget terlibat di acara-acara seperti itu. Dan kita bisa memperkenalkan Indonesia sebetulnya di kancah dunia, dan selama ini alhamdulillah saya merasa bangga terhadap negara sendiri gitu ya. Karena dari situ juga daya tariknya itu sangat luar biasa dari segi kultur, dari segi diversity, keberagaman yang belum tentu negara lain itu miliki gitu. Roni kan perempuan. Enggak kayak laki-laki gitu. Biasanya kalau perempuan itu pasti terbatas lah, terbatas gerakannya. Batasnya gimana? Oh. Ya mungkin kalau sekarang misalnya belum berumah tangga masih sudah saya. Oh sudah ya. Sampul. Sudah. Mohon maaf ya yang lainnya ya. Rumah tangga. Pasti kan ada tugas-tugas yang harus dilakukan juga sebagai seorang istri. Apalagi misalnya punya anak pasti kepada anaknya. Bagaimana membagi itu semua? Padahal kan kalau orang bilang politisi perempuan itu nggak bisa pulang malam, paling banget jam 9 lah. Kemudian kalau misalnya rapat-rapat itu kan ya komunikasi dengan suami kan harus jelas dan tegas. Gimana kalau siap. Pertanyaan yang sangat menarik. Jadi pada intinya semua itu dimulai dengan support system ya Mas ya. Jadi dulu waktu saya masuk di baik itu di dunia politik dan akhirnya didapat kepercayaan rakyat itu kan di usia yang sangat muda. Jadi saya itu dapat kepercayaan. Saya ingat waktu itu udah tercantum bahwa saya dapat kursi gitu ya. Udah diumumkan tapi belum dilantik. Itu saya usia 25 tahun. 25 tahun. Lalu kemudian dilantiknya di saat saya setelah ulang tahun. Jadi maksudnya kan hadiah ulang tahun juga berarti. Hadiah ulang tahun gitu kan. Dan di awal itu tentunya tidak mungkin saya bisa memberanikan diri untuk kemudian jadi caleg, terus kita turun ke masyarakat tanpa dukungan keluarga dong ya, orang tua, adik saya, kebetulan saya punya adik juga gitu. Tapi dengan berjalannya waktu sekarang sudah berkeluarga gitu ya, dalam arti kata udah menikah, ya yang paling penting dan sudah menjadi kesepakatan di awal adalah saling mengerti dan saling mendukung, baik itu karir masing-masing dan juga visi masing-masing untuk kemudian berkontribusi. Karena kita mempunyai visi yang sama sebetulnya dari segi bagaimana kita ingin melakukan pengabdian kita dengan cara kita masing-masing. Jadi support itu tuh penting sekali, tapi tidak dilupakan juga bahwa ada hal-hal sebagai perempuan, sebagai istri yang tentunya tetap harus dilakukan, seperti nyuci baju, atau ngecat aja, harus atau tinggal telepon kan juga seperti itu. Nah kan masih ada yang harus diucap juga ada tuh. Ya. Jadi itu kan juga tetap harus dilakukan. Terus hal-hal lainnya yang memang di rumah gitu ya, yang harus tetap kita lakukan. Dan sebagai perempuan, saya merasa emang perempuan tuh memang super woman banget ya. Dalam arti kata kita apalagi dalam posisi harus bekerja itu harus bisa memanage waktu sedemikian rupa, di mana ketika kerja kita dunia profesional, tetapi ketika di rumah kita harus mampu untuk
melepas semua atribut itu dan menjadi baik itu seorang istri, seorang anak gitu kan. Dan hal-hal seperti itu sudah alhamdulillah selama ini karena saling mendukung kita kemudian bisa bekerja sama. Jadi semangat kerjasama itu selalu. Artinya tidak menjadi masalah ketika kemudian masalah keluarga dan lain sebagainya itu sudah ada perjanjian. Sudah. Aman guys. Karena kan tugasnya politisi itu 24 jam. Iya. Bahkan bisa lebih, meninggalkan rumah berhari-hari, kemudian LDR akhirnya kalau berhari-hari. Untung bisa video call. Untung sekarang kan teknologinya luar biasa. Jadi karena di politik itu kan juga harus bersentuhan dengan banyak orang dan yang dihadapi juga kadang-kadang laki-laki. Ya, kayak sekarang. Iya, kayak sekarang dengan segala macam gaya, strata masyarakatnya. Bagaimana menjadi seorang perempuan yang harus menghadapi orang-orang yang mungkin kan mereka kadang-kadang kasar, kadang-kadang maunya sendiri. Iya benar. Kita itu adalah sebuah konsekuensi dalam arti kata di mana kita memang dalam posisi bekerja untuk rakyat ya. Karena rakyat itu kan macam-macam personality-nya, ada yang mungkin frontal, ada yang lebih kalem, ada yang lebih kayak gitu. Jadi itu sesuatu hal yang mungkin dengan berjalannya waktu saya juga sudah merasa terbiasa dengan hal seperti itu. Dan di samping itu saya itu orangnya mungkin karena ini ya kayak gampang beradaptasi gitu loh Mas. Dan di dunia politik ini justru mengajarkan saya untuk lebih cepat dalam beradaptasi. Di samping memang dulu misalnya ini latar belakang aja ya, karena kan memang latar belakang kita yang kemudian membuat kita seperti sekarang. Kayak dulu karena papa saya itu kerja di perusahaan minyak gitu ya, jadi akhirnya kita pindah-pindah ke beberapa negara. Jadi selama 13-an tahun tuh saya tinggal di 5 negara Mas. Di Amerika, di Inggris, Cina, Vietnam, dan Indonesia. Jadi bayangin masih kecil kita tiba-tiba setelah 1 tahun harus pindah kemana lagi, setelah 1 tahun lagi harus pindah ke negara lain. Kita harus jujur nggak gampang sebagai anak yang masih muda, masih kecil, harus beradaptasi, bahasanya beda, terus kita harus benar-benar bisa menyatu dengan lingkungan yang sangat berbeda, drastis bahkan. Nah itu untuk saya kecil pengalamannya seperti itu. Ditambah sekarang di dunia politik, di mana saya merasa kadang-kadang tuh hidup di 3 dunia yang berbeda. Jadi dunia pertama dunia dengan masyarakat, cara berbicaranya beda, cara pendekatannya beda, cara komunikasinya beda, karena tentu lingkungannya juga sangat amat berbeda gitu. Dan kita harus bisa beradaptasi supaya kita bisa lebih menyatu dan apa yang kita perjuangkan dari pusat bisa lebih mengena dan mereka merasa bagian dari kita gitu. Terus dunia kedua adalah dunia di Jakarta. Jadi kita berhadapan dengan menteri, kita berhadapan dengan very serious, you know. Terus kita berhadapan di rapat paripurna, di berbagai macam kesempatan para perusahaan-perusahaan besar gitu, yang beroperasi dari Sabang hingga Merauke di seluruh Indonesia. Itu kita cara berkomunikasi, cara menyampaikan pendapat, semua berdasarkan fakta, faktual gitu ya, riset, facts. Nah itu juga dunia yang berbeda. Dan yang ketiga dunia internasional Mas. Karena saya sekarang diberi kepercayaan sebagai anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen. Jadi pokoknya hubungan bilateral antara negara Indonesia dengan negara-negara tetangga, negara-negara sahabat itu harus terjaga dengan baik. Dan bagaimana kita bernegosiasi atau kita berkoordinasi mengenai potensi dari kedua negara seperti apa, saling tukar pikiran, mungkin kita membuka peluang investasi, dan cara kita berkomunikasi juga sangat amat berbeda. Dan setiap kali kita ketemu harus negara Indonesia harus mempunyai misi untuk kemudian berkolaborasi. Itu kan beda lagi tuh. Gitu. Jadi kadang-kadang yang lucu, saya lagi berbicara sama siapa gitu, misalnya lagi di pusat gitu, terus seharusnya kan jawabnya iya gitu kan, jawabnya enggak. Jadi lupa di mana. Ya lupa gitu loh. Jadi artinya tidak ini ya, artinya tetap tidak sudah pernah tinggal di beberapa negara lain tapi Inggris Jawanya masih makanya itu masih tetap ada ya. Ayo, nggak bahaya lah.
Gak bahaya. Gak bahaya tak. Ya dulu ini kan sesuatu yang menarik ya, bahwa ternyata seorang perempuan muda politisi yang sudah cukup dikenal, kemarin bahkan terakhir saya lihat protes juga sama pimpinan dewan gara-gara Komisi 7 oh ini kok cuma satu dibubarin aja gitu. Oh iya. Itu mitra kerja tuh. Iya, ini kok kan tidak semua. Biasanya kalau perempuan yang masuk ke DPR RI itu biasanya duduk, datang, diam. Biasanya begitu kan, tidak terlalu terkenal. Tapi kita juga kaget kemarin tuh, nggak tahu berani juga nih. Karena memang tempaan dari lingkungan atau memang harus berani untuk tampil atau gimana? Saya tuh termotivasi, kebetulan bapak saya juga lagi di sini gitu ya, karena memang banyak sekali influence dari beliau gitu. Beliau penampilan juga kan banyak wajangan yang dikasih gitu ya sebelum dilantik. Terus dikasih tahu bahwa setiap hari di parlemen itu bagian dari sejarah. Jadi kamu harus berkontribusi semaksimal mungkin, karena apa yang diutarakan itu dampaknya untuk orang yang banyak. Jadi jangan sampai ibaratnya uno duduk aja gitu. Dan alhamdulillah mungkin bisa dicek aja sama rekan-rekan saya di Komisi 7. Saya salah satu yang sangat vokal karena setiap isu yang dibahas, setiap kesimpulan yang ditulis itu dampaknya ke masyarakat. Dan itu yang memotivasi saya untuk selalu berbuat. Walaupun kita duduk di ruang rapat, tapi itu dampaknya sangat luas gitu. Jadi itu yang merupakan salah satu motivasi saya, dan banyak sekali isu-isu yang menurut saya juga punya passion di bidang itu gitu, yang dimana mumpung alhamdulillah dikasih amanah, Boyo berdayakan dan kita maksimalkan. Ya sudah lah ya, nanti kalau misalnya kesempatan ada jadi menteri cocok ya berarti ya. Waduh. Kira-kira mau menteri apa? Siapa tahu. Kita kan you never know with life. Iya. Kemarin malah katanya saya dengar, oh ini cocok jadi menteri pemuda olahraga nih, kayaknya menteri sudah mulai goyang-goyang hari ini. Kita support selalu karena kalau kita prinsipnya apalagi di Partai Golkar dengan kepemimpinannya Pak Erlangga ya, khusus juga untuk para pemuda, perempuan itu luar biasa benar. Dan saya secara pribadi sebagai anak muda juga melihat sosok-sosok muda lainnya yang diberi kepercayaan dan bisa perform, dampaknya kelihatan, itu sangat luar biasa. Karena saya merasa kita tuh kayak keluarga besar gitu loh Mas. Kita kan minoritas, ya kan, anak muda di pemerintahan kan bisa dihitung dengan jari sebetulnya. Dan anak muda di parlemen yang di bawah 40 tahun kan masih sekitar 10% dari total anggota parlemen. Belum lagi perempuan yang masih kurang lebih 21%, dari 575 orang itu yang perempuan. Jadi kita tuh kayak komunitas kecil gitu loh. Ngelihat ada yang sedih, kita sedih juga. Ngelihat ada yang berhasil, kita ikut happy, you know. Jadi ya sebagai minoritas, saya sih berharapnya negara Indonesia, teman-teman yang nonton, yang anak muda gitu ya, yang tadinya 11% nggak tertarik dengan dunia politik, semoga kalian lebih tertarik dan mengambil peran gitu, karena kita butuh lebih banyak lagi anak muda agar kita kerjanya di sistem itu juga lebih enak. Lalu kemudian juga milenial dan Gen Z itu kan merupakan mayoritas dari penduduk kita, sekitar 60% sekarang. Jadi kita harus mengoptimalkan dan sebagai wakil anak muda juga harus bisa memberdayakan mereka. Bahwa apa yang sudah kita dengarkan tadi merupakan sebuah penilaian dari dulur-dulur di rumah ya, seperti apa kira-kira sosok Mbak Roro ini. Ya kalau saya sih secara pribadi melihat dia ini kayaknya cocok lah. Memang harus beginilah anak muda yang harus menjadi penerus bangsa, apalagi 2045 kita punya bonus demografi. Kalau orang-orangnya begini kan luar biasa. Yang mudah-mudahan tetap bisa bertahan. Kita sekarang bicara tentang gimana? Mbak Roro ini kan wakil rakyat. Setahu saya rakyat itu atau masyarakat itu selalu berpikir wakil rakyat itu kalau laki-laki Superman, Superwoman, dewa, Wonder Woman. Kan ada lagunya, Mbak Mulan temanku. Dan Wonder Woman lah. Jadi segala sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat, yang dipikir masyarakat, kemudian kita ngobrol sama anggota dewan, selalu berpikirnya pasti bisa. Nah, selama ini ya, kalau menghadapi masyarakat yang seperti itu, gimana nih rasanya jadi anggota dewan yang didewa-dewakan,
dianggap semuanya Iya, sekali Wan. ngomong bisa gitu. Apalagi DPR RI kan, Iya. DPR RI ini kan wakil rakyat yang sangat didengarkan. Beda dengan di DPR di provinsi maupun DPR kabupaten kota yang masih agak gimana gitu. Kalau DPR RI itu contohnya super power. Right. Yeah. Pelaksanaan dengan semua tudingan-tudingan seperti itu. Jadi kalau saya setiap kali turun ke lapangan, saya jujur aja dengan kapasitas yang saya miliki. Saya sampaikan bahwa ya saya sebagai anggota DPR dijelasin dulu sekalian edukasi politik sebetulnya. Yeah. Karena masyarakat kan kadang-kadang ya itu tadi mendewakan wakil rakyat yang di pusat karena merasa ya ini yang bisa melakukan segalanya. Yeah. Padahal kan sebenarnya enggak juga. Gitu loh. Setiap undang-undang yang diperjuangkan di DPR itu belum tentu seluruh anggota DPR terlibat di dalam pembahasannya. Karena di DPR RI kita punya 11 komisi. 11 komisi itu bidangnya beda-beda. Kebetulan aja saya di komisi 7. Di komisi 7 pun pembahasan undang-undang itu saat ini ada sekitar 3, yang satu udah selesai. Nah itu juga dikelompok-kelompokkan lagi. Jadi misalnya saya lebih fokus ke transisi energi yang bersih, berkelanjutan. Ada juga kelompok yang membahas mengenai minyak dan gas bumi, kan migas, air migas. Saya juga terlibat sebenarnya di pembahasan itu gitu. Jadi di samping itu mitra kerja komisi 7 kan juga ada beberapa yang tadi saya sampaikan. Nah ketika turun ke masyarakat, kita serap aspirasi, ada dong program serap aspirasi kan kita sering lakukan. Terus setiap kali turun ke lapangan tuh selalu masyarakat tuh mintanya macam-macam. Yeah. Ada yang minta tolong jalannya dibenerin. Yeah. Kita butuh gapura Bu, gitu kan. Kita butuh supaya ini desa wisata, gitu kan. Terus mau sekolah. Terus misalnya ambulans juga pernah, apalagi pas COVID. Pas COVID kan kita sering turun. Jadi banyak sekali yang minta ambulans. Yang akhirnya juga kita bisa salurkan sih melalui CSR gitu kan. Tapi ada beberapa hal yang sebetulnya bukan ranahnya komisi 7 dan belum tentu kita bisa merealisasikannya. Dan saya jujur, jadi kalau turun tuh saya bilang, ada yang minta, saya bilang mohon maaf saya nggak bisa, tapi saya bisa melakukan yang ini. Yeah. Jadi ada, supaya ada penawaran ya. Ada penawaran dan masyarakat lebih paham kayak ternyata nggak bisa melakukan segalanya gitu loh. Jadi yang mungkin tadinya didewa-dewakan ternyata bukan dewa gitu. Berapa persen kira-kira kalau merasa selama ini sudah menjadi anggota dewan, sudah berapa persen bisa membahagiakan Waduh, rakyat? saya nggak pernah tahu ya berapa sebetulnya. Tapi ketika saya turun ke lapangan melihat masyarakat tertawa dan tersenyum itu udah cukup membuat saya puas. Karena setiap kali saya turun, alhamdulillah banyak program yang kita salurkan, pemberdayaan masyarakat, UMKM, ya kan kita melihat kalau UMKM ini kan potensi atau kontribusi terhadap PDB negara Indonesia adalah 60% dan penyerapan ketenaga kerjaannya juga sangat tinggi, potensinya besar dan kita melihat bahwa kualitas SDM itu masih perlu kita perbaiki, kita poles gitu supaya mereka bisa berdaya saing dan berkontribusi secara maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi yang kita nantikan selama ini yang Indonesia Emas tadi itu. Nah jadi kita punya program pemberdayaan masyarakat, UMKM, pemberdayaan perempuan, bagaimana perempuan aktif andil terhadap pembangunan daerah dan juga ekonomi di skala keluarga, mungkin skala kabupaten gitu kan. Jadi saya melihat perempuan itu karena ya namanya juga saya juga perempuan gitu ya. Jadi saya sangat amat tertarik terhadap bagaimana kita bisa memberdayakan mereka, membuat mereka merasa lebih pede gitu loh dengan kemampuan sendiri. Karena kadang-kadang perempuan itu gak yakin dengan dirinya gitu. Jadi kita kasih pelatihan-pelatihan seperti itu. Belum lagi nanti program penerangan jalan umum, ya kan, tenaga surya dan berbagai macam program lainnya yang selama ini udah kita perjuangkan. Jadi melihat kalau turun kita ngasih, kita melihat mereka senyum itu buat saya merasa insya Allah mereka puas. Semoga. Tapi ya kita nggak bisa membuat manusia puas 100% kan ya gitu. Mbak, ini yang terakhir yang juga banyak dipertanyakan orang dan mungkin agak khawatir juga. Indonesia ini kaya, banyak sekali sumber daya alam, minyak, gas, termasuk bahan tambang. Tapi akhir-akhir ini banyak diinformasikan kesannya bukan kita yang miliki, tapi luar, karena yang mengelola orang luar, dan juga ada isu mandurnya harus dari luar. Sementara kan harusnya ya dari dalam negeri sendiri yang mengekspor dan menikmati.
Ini gimana pandangannya? Menurut saya, kalau saya perhatikan pemerintah saat ini ya sangat amat mengedepankan hilirisasi industri dari sektor apapun itu, baik dengan potensi mineral yang kita miliki, ya kan, kemarin juga cukup ramai dibahas. Tapi di samping itu juga bagaimana kita melibatkan tenaga kerja lokal. Jadi tenaga kerja lokal, contoh saya kan industri ya, saya dapilnya Gresik, dan di situ ada JP, ada kawasan industri, ada Freeport salah satunya gitu kan, dan ada Perda juga di situ mengatakan 60% tenaga kerja harus lokal. Nah kita harus berupaya juga untuk kemudian memperbaiki mereka agar mereka tidak merasa seperti penonton aja gitu loh mas. Saya tuh jujur miris ya dan sedih gitu melihat kalian tuh seharusnya senang loh ada industri besar, tapi kok nggak kelihatan gitu. Dan dari situ saya banyak sekali curhatan, ya mbak, saya juga nggak dapat manfaat sama sekali. Saya mau kerja di situ nggak bisa gitu kan. Jadi itu merupakan concern saya sebenarnya selama ini, bisa dicek lah. Saya selalu vokal terhadap itu karena saya merasa jangan sampai masyarakat itu dikecilkan di situasi di mana seharusnya mereka diberdayakan dan merasa apa ya, bangga gitu terhadap industri-industri yang ada. Dan saya meyakini bahwa industri-industri besar mempunyai peran yang sangat andil untuk memberdayakan masyarakat melalui berbagai macam program, baik itu CSR dan juga keterlibatan tenaga kerja untuk kemudian berpartisipasi di dalam industri tersebut. Jadi potensinya sangat banyak. Jangan sampai, mohon maaf yang terakhir mas, jangan sampai yang posisi-posisi strategis itu justru dari orang luar. Tadi barusan kan, misalnya yang manajernya atau topnya itu malah asing semua gitu. Justru saya sih kepinginnya ya kita bisa kok gitu loh. Kita bisa kok menduduki posisi-posisi seperti itu. Makanya kenapa banyak sekali program dan concern saya terhadap SDM selama ini adalah saya gemas gitu loh. Saya ngeliat orang Indonesia mampu, cuman perlu itu tadi dipermak, dipoles supaya mereka bisa lebih pede dan bisa berdaya saing. Terima kasih Mbak Roro, ini karena waktunya juga tidak panjang, beliau juga sibuk sekali, banyak kegiatan. Ini sudah nyempet-nyempetin ke sini untuk ketemu dengan kita, ngobrol-ngobrol, sehingga kita berharap kepada dulur-dulur yang ada di rumah ya bisa tahu lah seperti apa sebenarnya kinerja dari wakil rakyat kita dan seperti apa yang sudah dilakukan. Yang pasti semuanya berharap mudah-mudahan Indonesia dengan generasi-generasi emas seperti Mbak Roro ini bisa menjadikan bisa maju gitu Mbak ya. Amin. Terima kasih ya doanya ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup dulu? Waduh apa ya? Jadi mungkin dari saya mudah-mudahan tentunya kita semua punya peran masing-masing untuk berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Ayolah kita mengambil peran tersebut dengan cara kita. Karena bahkan teman-teman di sini juga menurut saya mempunyai peran gitu. Dan yang terakhir adalah ayolah kita bergotong royong untuk kemudian mencapai target yang sangat luar biasa untuk pembangunan bangsa. Ya, semoga sukses di 2024 mendatang. Bisa jadi lagi ya, wakil rakyat. Terima kasih Mbak Roro dan sampai ketemu. Ya, dulu itu tadi perbincangan saya dengan Mbak Dia Roro Esti Widya Putri, anggota DPR RI dari Dapil Gresik Lamongan, yang mudah-mudahan tetap bisa mewakili kita dan mampu mengatur persoalan-persoalan yang ada di daerah ini untuk dibawa ke pusat sehingga ada solusi dan rakyat sejahtera. Sampai jumpa lagi. Dadah.